Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Raskian Aji dengan NPM 22144600295 dari kelas A422. Negara yang akan dikaji yaitu negara Peru. Saya akan menyajikan bagaimana pendidikan inklusi yang ada di Peru. Baik, masuk ke slide yang pertama. Yang pertama yaitu gambaran umum negara Peru. Peru adalah negara Amerika Selatan dengan ibu kota Lima. Nah, bahasa resminya itu ada di bahasa Spanyol. Kondisi alamnya yaitu pantai, pegunungan, Andes, dan hutan Amazon. Yang selanjutnya penduduk. Beragam suku termasuk keturunan Inca. Pendidikan di Peru yaitu pendidikan dasar wajib dan gratis. Jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya tantangan pendidikan ada di akses perdesaan. Dan selanjutnya sejarah pendidikan umum Peru. Pada masa Pro-Columbus, pendidikan dilakukan secara informal dalam keluarga dan komunitas. Suku Inca menanamkan nilai moral keterampilan, bertani, militer, dan kepemimpinan. Kaum bangsawan dididik di Yadhusai, sedangkan perempuan di Atlahusai. Yang selanjutnya pada masa kolonial pada abad ke-16 sampai ke abad 18, pendidikan dikuasai oleh gereja Katolik. Fokus pada penyebaran agama dan budaya Spanyol. Yang selanjutnya, sekolah hanya dapat diakses oleh kaum elit dan keturunan Spanyol. Yang selanjutnya pada tahun 1551, berdirilah Universitas San Marcos, universitas tertua di Amerika. Yang selanjutnya pada masa awal kemerdekaan pada abad ke-19, pendidikan mulai menjadi tanggung jawab negara pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan dasar. Namun, keterbatasan dana dan tenaga pendidik masih menjadi kendala. Yang selanjutnya, reformasi pendidikan pada abad ke-20, pendidikan dasar mulai diatur secara nasional. Tahun 1972, pendidikan dasar diperluas dan diakui sebagai hak anak. Penekanan pada pemerataan pendidikan terutama di daerah pedesaan. Yang kelima, pendidikan modern pada akhir abad 20 hingga sekarang, program pendidikan untuk semua UNESCO mendorong perluasan akses sekolah. Yang selanjutnya, pendidikan dasar dan menengah menjadi wajib. Yang selanjutnya, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas guru, kurikulum nasional, dan inklusi pendidikan. Nah, yang selanjutnya, sejarah pendidikan inklusi di Peru. Pada masa awal sebelum 1970-an, anak berkebutuhan khusus umumnya diasuh di rumah atau lembaga khusus. Pendidikan bersifat segregatif terpisah dari sekolah umum, akses pendidikan sangat terbatas dan belum menjadi prioritas negara. Yang selanjutnya, munculnya pendidikan khusus pada tahun 1970 hingga 1980-an, pemerintah mulai mendirikan sekolah luar biasa dan pusat pendidikan khusus. Fokus pada pelayanan anak dengan disabilitas fisik dan intelektual. Yang selanjutnya, pendidikan inklusi belum diterapkan tetapi kesadaran mulai tumbuh. Nah, selanjutnya pengaruh gerakan global pada tahun 1990-an, Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semua, yaitu UNESCO, tahun 1990 mendorong kesetaraan pendidikan. Nah, yang di Peru mulai mengakui hak pendidikan bagi semua anak tanpa adanya diskriminasi. Yang selanjutnya, pendidikan inklusi mulai diterapkan sebagai konsep dari kebijakan. Yang selanjutnya, nomor 4, yaitu perubahan kebijakan nasional pada tahun 2000-an. Pemerintah Peru mengadopsi pendekatan pendidikan inklusif dalam sistem nasional. Sekolah umum mulai menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Guru mendapatkan pelatihan dasar tentang pendidikan inklusi. Yang selanjutnya, kurikulum mulai disesuaikan dengan keberagaman peserta didik. Yang selanjutnya nomor 5, penguatan sistem inklusi pada tahun 2010 sampai sekarang. Nah, pendidikan inklusi ditegaskan sebagai hak asasi manusia, dibentuk layanan pendukung seperti SAANI, layanan dukungan dan pendampingan pada pendidikan khusus. Nah,
Saya akan tampilkan slide ini selanjutnya atau slide ke-6, yaitu dari praktek baik program. Nah, praktek baik dari pendidikan inklusi itu sendiri, yang pertama, dukungan sekolah khusus atau CB, sekolah seperti CB Divina Mistoredia, menyediakan pendidikan holistik, termasuk terapi fisik dan kelas pengayaan untuk siswa penyandang disabilitas didukung oleh organisasi seperti UNICEF dan HIAS. Nah, yang selanjutnya, pelatihan guru. Ada upaya untuk melatih guru agar lebih memahami kebutuhan siswa dengan disabilitas, fisik, emosional, dan intelektual, melalui workshop dan pelatihan khusus. Nah, yang selanjutnya memasuki pada kebijakan. Negara Peru telah menetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan dalam pendekatan inklusif dalam pendidikan di semua modalitas. Selain itu, juga perlu dicatat bahwa juga menggabungkan ke profesional dalam psikologi sebagai anggota komunitas pendidikan. Di dalam undang-undang ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 28.044, Undang-Undang Umum tentang Pendidikan yang didirikan pada tahun 2003. Yang selanjutnya, negara menjamin menciptakan dan implementasi layanan dukungan pendidikan untuk perhatian dalam pendidikan inklusif, mengembangkan tindakan dari penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan untuk masyarakat pendidikan dalam hal perhatian terhadap keragaman tanpa mengabaikan personel khusus perhatian pendidikan inklusi. Nah, yang terakhir yaitu negara pada tahun 2012 membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Khusus pada DSN derajat 0006 pada tahun 2006 strip ED. Siapa yang akan menjadi organ bertanggung jawab atas perhatian kepada orang-orang dengan disabilitas, mengambil alih tanggung jawab untuk mengusulkan perubahan pada sistem pendidikan, memerlukan untuk mencapai pendidikan berkualitas dengan keadilan untuk individu dalam kondisi kesempatan yang setara dengan partisipasi keluarga dan komunitasnya tanpa membeda-bedakan. Nah, selanjutnya ada kebijakan. Negara negara Peru telah melakukan undang-undang. Nah, ini yang sudah dibaca tadi. Nah, selanjutnya ada dari inovasi. Inovasi itu sendiri ada berupa dukungan teknologi. Pemerintah Peru mendukung inovasi teknologi melalui hibah dan insentif R&D untuk mengembangkan platform e-learning dan digitalisasi layanan publik yang juga membantu inklusi pendidikan. Dan selanjutnya, program kemitraan holistik. Organisasi seperti UNICEF bekerja sama dengan mitra misalnya HIS untuk menempatkan anak-anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif atau CB yang menyediakan terapi fisik, kelas pengayaan, dan dukungan sosial, memastikan perkembangan fisik dan emosional siswa. Yang selanjutnya, fasilitas akses. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan peralatan penting seperti kursi roda, meningkatkan semangat dan kemandirian mereka dalam belajar seperti kisah Anais yang dicontohkan oleh UNICEF. Yang selanjutnya, peningkatan kesadaran. Ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi tidak hanya sebagai masalah keadilan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih beragam sejahtera seperti yang disoroti oleh EPEC. Nah, yang selanjutnya ada bukti pendukung. Yang pertama ada karya ilmiah berjudul How UNESCO Promotion Inclusive Education for Fraudulent Imigrasi dan Reference Student di Peru. Nah, ini berisi menjelaskan program pelatihan guru dan kepala sekolah di Peru untuk meningkatkan praktik pendidikan inklusif khususnya bagi anak-anak imigran dan pengungsi dari Venezuela yang meningkatkan hubungan antara siswa dan mengurangi diskriminasi dari sekolah. Yang selanjutnya ada karya ilmiah lagi, Student with Special Education Maths in Regular Commerce, Humanity and Social Science Communication, yaitu penelitian empiris mengevaluasi pengaruh keberadaan siswa kebutuhan khusus sains di kelas reguler terhadap prestasi siswa lain di Peru. Ditemukan bahwa secara umum tidak berdampak negatif signifikan bagi siswa non-sains, tetapi diperlukan sumber daya tambahan dan dukungan agar inklusi berhasil. Nah, yang selanjutnya ada Reality the Education Inclusive El Peru. Artikel membahas kebijakan pendidikan inklusif di Peru, termasuk definisi inklusi pendidikan dan
Pendekatan inklusif, penelitian menyoroti bagaimana kebijakan tersebut dirancang untuk memasukkan anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam sistem pendidikan umum yang serta tantangan implementasinya di singkat sekolah. Nah, yang terakhir ada video berita dari WCF Education of Poor Disabled Student in Peru, yaitu artinya pendidikan anak penyandang disabilitas miskin di Peru. Nah, video ini menampilkan kegiatan dan fokus dari WCN Esperanza, sebuah pusat rehabilitasi dan pendidikan di Altsuro, Peru, yang membantu anak-anak dan remaja penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan. Organisasi ini bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup, inklusi sosial, dan akses pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi dan fisik. Yang selanjutnya ada analisis dan refleksi, yaitu pendidikan inklusi di Peru berkembang melalui kebijakan dan dukungan internasional untuk, seperti UNICEF tadi, untuk mengakomodasi siswa atau UNESCO untuk berkebutuhan khusus serta siswa migran di kelas reguler. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi tidak berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa lain tak jika didukung strategi pembelajaran yang tepat, namun tantangan masih ada pada kesiapan guru dan keterbatasan sumber daya. Secara reflektif, pengalaman Peru menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya soal akses, tapi juga kesiapan pendidikan untuk peserta didik. Dan selanjutnya, perbandingan dengan Indonesia. Kebijakan Peru, Indonesia sama-sama memiliki kebijakan pendidikan inklusif yang didukung oleh UNESCO dan UNICEF. Nah, yang selanjutnya implementasi di sekolah. Di Peru, siswa berkebutuhan khusus dan imigran ditempatkan di kelas reguler. Indonesia praktik serupa diterapkan namun kualitas pelaksanaan antar guru masih belum rata. Dan selanjutnya kesiapan guru. Guru di Peru mendapatkan pelatihan khusus inklusif tetapi belum menjangkau semua sekolah. Di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, terutama dalam pembelajaran diferensiasi di sekolah dasar. Yang selanjutnya tantangan utama, Peru menghadapi keterbatasan sumber daya dan layanan pendukung. Indonesia menghadapi tantangan tambahan berupa kesenjangan fasilitas dan pemahaman inklusi wilayah. Dan yang terakhir, hal yang bisa diadaptasi yaitu pelatihan guru. Peru menekankan pendidikan kapasitas guru tentang instruksi Indonesia dapat memperkuat pelatihan rutin tentang pembelajaran diferensiasi manajemen inklusif di SD. Yang selanjutnya, kolaborasi multi pihak, kerjasama Peru, UNESCO, dan Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi. Indonesia dapat mengoptimalkan sinergi sekolah, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga sosial. Yang selanjutnya, lingkungan sekolah ramah keterangan. Sekolah di Peru mendorong iklim anti diskriminasi. Indonesia juga dapat memperkuat budaya sekolah yang menghargai perbedaan melalui kebijakan dan praktik harian. Yang selanjutnya, pendekatan sosial emosional. Pendidikan inklusi di Peru menekankan aspek sosial emosional siswa. Pendekatan ini diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan penerimaan dan interaksi antar siswa. Yang selanjutnya, inklusi sebagai tanggung jawab sistem. Pendidikan Peru menunjukkan bahwa inklusi bukan hanya tugas guru. Indonesia dapat perkuat dukungan kebijakan pendampingan dan layanan pendukung agar inklusi berjalan efektif. Nah, pemaparan materi sudah selesai. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.